Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai translasi DNA dan protein. Nah, pemaparan sedikit mengenai apa itu translasi DNA. Translasi DNA adalah penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, proses ini terdiri dari transkripsi dan translasi yang merupakan proses utama dalam menghubungkan gen ke protein. Nah, pada rangkaian proses dari translasi DNA kali ini, itu dimulai dari kita mendapatkan file dari sequence forward dan sequence reverse. Kemudian dibuka aplikasi segmen dan dimasukkan dua data forward dan sequence-nya. Di bagian file, di bagian sequence add one, ditukar menjadi ABI, open, lakukan yang sama pada file reverse. Nah, kemudian akan ada tulisan kontik di kanan, diklik dua kali. Nah, kemudian kita akan alignment atau memperbaiki, memotong si sequence-nya. Pada analisis sequence ini dihapus yang n besar karena peak-nya tidak bagus dan n merupakan bahasa yang tidak dapat terbaca dan ada kemungkinan empat bahasa yaitu W dengan bahasa bisa A atau T dan lain-lain. Jika ada bagian atas dan bawah yang berbeda maka harus disamakan juga. Dilakukan pengeditan pada kontik, dicek juga itu bagian puncaknya. Apabila ada huruf yang berbeda, maka eh, diedit terlebih dahulu. Nah, kemudian di save dalam FASTA format. Kemudian, file yang sudah disimpan dibuka pada aplikasi BioEdit. Di sini dibuka yang tadi sudah kita save, kemudian diganti dengan mode edit, lalu diklik kontik bagian kiri, dan di copy dalam FASTA format. Nah, kemudian kita beralih ke web DNA to protein. Nah, kemudian dipastekan yang sudah kita copy tadi. Lalu setelah dikopikan, kita juga dapat mengganti minimum size of protein sequence-nya menjadi lebih besar. Namun kali ini kita tetap menggunakan 50. Kemudian pada genetic code-nya yang dari standar ditukar menjadi vertebrate mitochondrial. Lalu ditranslate. Dan kita akan mendapatkan DNA dan protein translasinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai web DNA atau protein yang kemudian akan dilanjutkan di NCBI Blast akan dijelaskan oleh rekan saya Aini. Kepada Aini, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah kita melakukan translate dari hasil sequence kita tadi yang dari aplikasi segmen dan juga bioedit, kita akan mendapatkan beberapa frame ataupun beberapa alignment dari translasi sequence DNA tersebut. Nah, di sini kita dapat menentukan dengan cara melihat adanya dari tanda bintang pada alignment tersebut. Tanda bintang tersebut memang menandakan stop codon, di mana artinya jika semakin sedikit simbol bintang pada suatu alignment, maka semakin bagus hasil translasi dari sequence DNA tersebut.
Nah, selain menggunakan website DNA atau protein, kita juga bisa menggunakan aplikasi Mega untuk mentranslasi suatu sequence DNA. Caranya, dari hasil copy bioedit tadi, kita dapat mengkopikannya pada website NCBI Blast, copy dalam bentuk pasta format juga, kemudian beralih ke website NCBI Blast pada Nucleotide Blast, diklik, lalu kopikan hasil dari sequence DNA yang telah kita edit tadi, lalu kita blast. Nah, setelah kita blast pada NCBI blast ini akan tampil hasil spesies apa dari sequence DNA yang kita gunakan tadi. Di sini merupakan spesies Tortambroides dan masih banyak spesies yang serupa dengan hasil sequence DNA tadi. Nah, untuk mentranslasikannya kepada Mega, kita perlu memilih eh, 7 spesies untuk dibuatkan analisis filogenetiknya yang akan dikaitkan dengan translasi DNA. Untuk pemilihan spesiesnya, kita bisa pilih beberapa partial dan juga salah satu spesies yang memiliki komplit genom. Setelah dipilih 7 spesies, kita bisa klik bagian download dan download dalam bentuk pasta yaitu complete sequence. Nah, selanjutnya sebelum kita memasukkan ke dalam aplikasi Mega, kita perlu mengedit terlebih dahulu hasil downloadan dari sequence DNA 7 spesies yang kita pilih tadi. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ini. Selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi Coastal X dan pengeditan kembali di bioedit oleh rekan saya Hana. Kepada Hana, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya kita melakukan pengeditan sequence di Notepad. Sebelum melakukan pengeditan, kita bisa memasukkan hasil sequence yang tadi itu ke dalam Notepad ini. Kemudian kita bisa mengganti namanya menjadi Tortambroides, yaitu nama spesies dari hasil sequence ini. Kemudian selanjutnya penggantian nama Tortambroides lagi dan diganti menjadi 2 spesies yang kedua. Untuk pengeditan nama ini kita tidak boleh ada spasi, jadi spasinya itu diganti dengan underscore. Dan untuk spesies yang sama kita kasih tanda sebagai nomor. Baik, setelah selesai dilakukan pengeditan hasil sequence pada Notepad, kita save. Lalu kita buka aplikasi Crystal X. Kemudian kita pilih file, lalu load sequence,
Dan kita pilih hasil pengeditan sequence tadi yang di Notepad. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita lakukan alignment dan do complete alignment. Kemudian kita tunggu sampai hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, kita dapat membuka aplikasi BioEdit. Kita menyimpannya dalam format FASTA. Lalu bioedit. Kemudian kita buka aplikasi BioEdit. Dan kita pilih file FASTA format yang di CrystalX tadi. Nah, setelah terlihat tampilan seperti ini, kita harus menyetarakan urutan sequence-nya. Kita lihat yang dari ketujuhnya itu sama mulainya. Kemudian kita klik dan kita pencet shift, tekan lama sampai di situ, kemudian kita hapus. Lalu lakukan hal yang sama pada ujung sequence. Kita bisa mengedit dengan menyusun nama spesies tersebut dari angka 1, 2, dan 3. Jika sudah rapi seperti ini, kita bisa menyimpan file ini dengan memencet file, kemudian save. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana. Selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi MegaX, analisis dan penjelasan mengenai hasil dari analisis tersebut yang akan dijelaskan oleh Welly. Kepada Welly, disilahkan. Baik, ya moderator. Jadi setelah dilakukan pengedit di BioEdit, kita akan membuka file yang telah disimpan itu menggunakan MegaX atau Mega 11. Nah, setelah dibuka, itu kita analyze dan kita buka juga aplikasinya. Kita klik OK. Yes. Dan kita pilih vertebrate mitochondrial. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik TA. Nah, klik bagian C. Nah, dapat kita lihat konservnya itu ada jumlahnya sebanyak 540 dari 561. Kita juga dapat mengklik bagian V. Itu ada jumlahnya 21 dari 561.
Lalu kita juga klik bagian PI. Nah, jumlahnya itu ada versi infonya itu ada 19 dari 561. Dan bagian S atau singleton. Nah, jumlahnya itu ada 2 dari 561. Selanjutnya kita juga dapat jika biasanya itu ada tanda bintang, itu artinya itu tuh stop codon atau tidak memiliki fungsi. Selanjutnya kita juga dapat melihat bagaimana hubungan kekerabatannya itu dengan kontraksi apa namanya? Dengan melihat pohon filogenetiknya antar spesies tadi. Kita dapat mengklik filogennya. Nah, terdapat beberapa pilihan. Kita pilih yang nomor 1 saja, bagian paling atas. Yes. Oke. Nah, berikut terlihat pohon filogenetik dari spesies-spesies yang telah kita dapatkan tadi. Dah. Satu aja tahu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Willy. Selanjutnya yaitu bagaimana cara translate menggunakan aplikasi Mega dan juga cara menyimpan data ke dalam bentuk Excel dan membandingkannya menggunakan website DNA to Protein in Silico dengan menggunakan aplikasi Mega yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai analisis dan hasil dari Mega, maka untuk memudahkan kita dalam pengerjaan pelaporan data atau lain sebagainya, kita juga bisa menyimpan hasil analis ini dalam format Excel. Maka kita bisa mengklik bagian yang Excel itu, yang itu, Kemudian kita bisa ganti title-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya adalah hasil sequence. Get right side numbers-nya for each side. Kemudian klik OK. Yes. Maka kira-kira seperti inilah tampilan yang ada pada Excel dari hasil analyze di Mega tersebut. Kembali ke Mega lagi, Nah, setelah kita bisa menyimpan data tersebut, nah kita sebenarnya bisa membuat kesimpulan dengan cara membandingkan hasil ini dengan melihat pada web DNA to protein yang in silico tadi. Mungkin bisa dibuka lagi website DNA to proteinnya yang hasil tadi, lalu kita klik show, ya. Nah, seperti yang juga dijelaskan oleh rekan saya tadi, tanda bintang pada setiap frame ini, yang ada pada frame ini, menandakan artinya adalah stop codon, atau ada frame sendiri yang tidak bisa berfungsi. Nah, baiklah, setelah kita melihat hasil pada web ini, maka kita bisa melihat kemungkinan dari kemungkinan frame-nya yang paling bagus. Nah, pada tampilan di sini, kemungkinan frame yang paling bagus itu pada frame kelima, yang dimana bintangnya itu adalah paling sedikit, yaitu 3. Nah, sebenarnya jika ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, maka tanda bintang itu harus
tidak ada atau paling tidak hanya satu, agar hasil kita itu juga bagus. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah melalui hasil ini kita bisa membandingkan hasil mana yang bagus dengan cara melihat translasi mana yang sedikit atau tidak ada sama sekali tanda bintangnya. Adapun tanda bintang ini artinya countdown stop atau tidak berfungsi. Namun terkadang tanda bintang ini menjadi banyak dimungkinkan karena saat proses kontik ada yang salah atau kurang teliti. Maka kita sulit untuk mengetahui frame mana yang bagus karena tidak ada frame yang tidak ada tanda bintangnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Sekian dari penjelasan mengenai website DNA atau protein dan juga aplikasi Mega dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.